Oke, kenapa judulnya seperti itu ya? Pastinya biar kalian klik video ini. Kalau ditanya gua pernah ngelakuin atau enggak? Jelas gua pernah tuh. Masa seorang cowok kayak gua ngelakuin? Ini apa-apaan sih ayang? Mana ini? Hapus app. Udah tuh, hapus. Awas aja ya kalau kamu download lagi. Iya, kalau ingat. Oke, aku bakal kasih tahu tipsnya. Yang paling utama sih ini tips rahasia banget yang pastinya harus subscribe. Oke. Oh ya lagi Halloween, pantesan. Yang ketemu kembaran. Oke, lupa. Oh iya kan hari kan ini yang lagi Halloweenan, aku merah-merah gitu. Oh iya, yang pas sama yang belakang warnanya. Kan sih kemarin kita janjian di sini. Oh. Mereka lagi pada nongkrong. Coba yang sana. Foto dulu, foto. 1, 2, 3. Ayang mau nggak? Yang serem ya. Dia nggak dikasih makan yang. Aku mah takutnya tiba-tiba bisa gerak. Juga Anabel. Enggak, yang ngerjain gitu kan dia suka gerak. Atau kayak di serem yang ih. Itu foto. Buat ini aja. Di sini lagi ada, kok panas ya? Oke, tips yang pertama, cintai kekurangan. Kan kayak kalian tahu sendiri kan bahwa si Ajeng ini lemot banget kan. Di sini gua menantang, sumpah. Gua menantang teman-teman. Enggak ih. Aku Bumi bulat datar menurut Ayang. kan kata orang-orang bulat. Bulat, bukannya bumi itu jajar genjang. Kata siapa ya? Ngerti nggak? Maksudnya? Enggak. Kumaha sih ayang? Kenapa orang cantik lemot? Kenapa? Tapi tidak semuanya sih. Kebetulan aja aku dapatnya yang cantik lemot. Karena setiap kelebihan pasti ada kekurangan, ya nggak? Iya. Setiap kekurangan yang bisa jadi orang yang tidak begitu cantik, tapi dia pintar dalam berpikir, mikirnya cepat. Ya Setiap kan? orang kan beda-beda. Nah, gitu. Porsi masing-masing. Kayak Ayang nih contohnya. Kekurangan aku apa? Ada suara. Ayang ih. Ini di mana? Nggak sengaja tuh, dan namanya juga Tuh kan hilaf. Tuh kan aku belum bilang aja tuh langsung kejadian kan. Apa? Dia emang gitu dan Udah jangan banyak itu tuh gak di mana aja tau Ya. emang kayak gitu dia mah yuk. Yogi suka Jangan bongkar aib pacar coba. Nggak baik itu. kan tadi ayang main kekurangan ayang apa ya itu barusan. Apaan? Dia mah di mana aja tau guys kayak gitu teh kayak gak lihat situasi pisah. Enggak bohong-bohong. Katanya kan tadi Lu jangan naik. jelekin aku di mata subscriber lah. Itu adalah suara angin. Habis ngadep orang Ayo tuh, ayo sendirinya cuma kayak ngasih. gitu. Parah, parah. Tapi mana-mana coba. Wangi no. Emang kecil iya ya. Tapi nggak apa-apa ya, namanya pasangan itu kalau belum buang angin di depan pasangannya
itu namanya belum tulus, masih karago. Iya, jadi dia tidak berani menjadi dirinya sendiri. Oh, jadi kalau kayak gitunya sembunyi-sembunyi. Iya. Gitu. Dan akhirnya menimbulkan bau, kan tahu kalau yang ditahan. Oh iya. Yang melepas. Ayang kan tadi bunyinya malu-malu. Enggak ikut tuh siapa? Yang ini ya yang kesut sedang. Oke, yang kedua. Apa tuh? Aduh, duh. Yang kedua adalah saling mendengar ya. Jadi pasangan itu kan kadang kita cuma pengen bercerita, tidak mau mendengarkan keluhan pasangan kita gitu. Nah, menurut Ayang nih, aku orangnya mendengarkan nggak ya? Kan mendengarkan kan maksudnya penting adalah hubungannya nggak? Terus, nah menurut Ayang aku gimana? Mendengarkan nggak? Ayang mendengar. Kan Ada bapak-bapak teman-teman. Ayang mendengarkan. Kak, kamu nah merah itu ya? kan gak enak kan, jadi orang ngobrol orang ngomong dibales ngomong lagi, malah adu nasib, itu kan paling gak enak. Iya, malah kita jadi nggak mau cerita. Nah gitu, Kita nggak boleh kayak gitu tuh ya guys ya. jadiin pasangan kalian itu tempat mendengar yang paling nyaman. Kayak Yogi kan, kalau misalnya aku cerita, kalau misalnya aku mau cerita apapun, mau dari luar atau dari dalam, Yogi selalu paling ngedengerin. Cius Cius. ada sih. Terus kalau misalnya aku lagi punya masalah tuh suka selalu ngasih solusi sama sarannya. Nah. Jadi kayak aku tuh cerita plus poin plusnya. Nah, apalagi kalau misalkan lagi cerita dijudge, kamu mah kieu pisan, kamu mah tolol, Iya, nah, itu kasihan. Jadi orang malah makin pasangan kita malah makin gak nyaman. Gimana kalau misalnya nggak didengerin? Ibu polisi, ibu security. Yang ini. Oh, hujan, oi. Kebetulan kita lagi ada di PPJ ya. Tadi aku mau ngomong apa sih, lupa lagi ya. Apa coba? Kita belum ke atas ya. Iya masih. Kita terjebak. Kita diculik. Ayo. Ada orang. Ada orang. Benar di atas. Woi. Gajah yang. Gajah ya? Gajah. Bukan gajah. Kelinci dong. Oh itu namanya kelinci. Berubah. Itu apa sih dijual? Oh, bermain. Emang nyala? Nyala. Emang nyala. Kok nadanya nyala? Emang nyala. Emang Nanti aku kasih backsoundnya. Sok, kasih backsound. Tuh, 2, 3. Emang nyala. nggak kompak. 1, 2, 2, 3. Emang nyala. Teng tong teng tong teng. Yang ketiga, kalau misalnya ada masalah itu, utarain, jangan pernah silent treatment. Pokoknya jangan pernah. Kalau kita sendiri kok ada masalah, dulu emang Ajeng suka diem, orang enggak, jadi selalu mendem. Tapi aku selalu ngajarin Ajeng buat ketika ada masalah, ya apapun harus dibicarakan. Karena ketika kalian lagi diemin pasangan kalian, nanti ujungnya ada masalah baru yang apa ya, jadi kita jadi berandai-andai gitu. Aduh, kenapa ya pasangan kita begini, kenapa ya pasangan kita begini. Iya, malah nambah masalah kalau kayak gitu. Nambah masalah, jadi malah masalahnya nggak tepat. Iya, jadi malah udah masalah ini kita mendem, terus malah muncul masalah baru gara-gara kita mendem itu. Iya. Jadi yang terpenting itu komunikasinya. Ya, komunikasi paling penting. Daripada mikir, apa cewek gue udah nggak sayang. Padahal marahnya karena hal lain misalkan. Iya, jadi pokoknya penting banget komunikasi teh, apalagi buat cewek-cewek yang suka mendem. Apa ya sih, cowoknya yang harus Cowoknya juga harus bikin dia biar si ceweknya mau terbuka. Iya,
Dan sebenarnya silent treatment itu ngebunuh apa ya? Itu tuh sebenarnya bisa membunuh mental. Nanti nih aku ada videonya nih, coba kalian tonton. Yang keempat, jujur, no posesif, percayain aja. Nih, aku mau ngasih tahu buat kalian semua, apalagi cewek-cewek, jangan terlalu posesif, apalagi ngekang, apalagi sampai kalian pasang jelly, WA-nya disadap, terus password IG, password apapun lah itu dipegang. Kata aku mending nggak perlu deh. Soalnya pasangan kita itu butuh privasi. Kalau misalnya kita percayain dia mau ngelakuin apa-apa juga, karena kitanya yang percayain dia juga akan gak akan sampai macem-macem. Terus yang terpenting itu dalam hubungan itu yang paling banget penting mah kabarin. Jadi kalau misalnya pacar kita mau kemana dia pasti harus iya. Ada air jatuh. Kemana? Kamu ke aku. Nggak apa-apa, nggak kelihatan. Ya dan ya lanjut. Soalnya kalau misalnya pacar kita kemana-mana kita tahu sama siapa, terus kemana sama siapa, di mana, kita juga bakal tenang. Kecuali kalau misalnya dia pergi terus gak ngasih tahu, atau pergi kemana gitu gak ngasih tahu, pasti bakal ke kitanya juga overthinking. Makanya mau kemana pun, mau dekat mau jauh, yang penting ngabarin. Lalu yang Berapa? kelima. Yang kelima adalah lakuin hal yang berbeda tiap ketemu. Jangan ngelakuin hal yang sama, monoton, terus-terusan. Itu terus. Pasti bakal jenuh. Coba hal baru, tempat baru. Yang sama sekali belum pernah coba ya nggak sih? Iya, yang sama-sama dua-duanya belum pernah nyoba. Itu dijamin seru banget. Jadi Iya, bener. nama Yang keenam, kasih jarak buat rindu. Misalnya kayak aku ngasih ke Ayang me time kalau nggak pergi sama sahabat Ayang kemanapun itu, mau nongkrong mau apa. Terus kalau misalnya Ayang juga ngasih ke aku waktu main sama teman-teman aku, iya sama sahabat aku. Ayang juga sama, pokoknya ngizinin, jangan malah aku pergi sama sahabat Ayang bete. iya. Atau enggak Ayang pergi sama teman Ayang nongkrong aku bete. Gak Malah boleh kayak gitu. punya sahabat cewek pun nggak boleh. Gitu kan itu lebih. Maksudnya Ayang punya sahabat cewek nggak boleh, aku punya sahabat cowok nggak boleh. Iya kan harusnya emang kan prioritas kan tetap kita, cuman kan aku sama Ayang kan masing-masing punya temen, masa kita jangan sampai ketika udah bucin kita lupa melupakan ketemu, segalanya. lupa ke sahabat sendiri, malah apa sih, malah tambah jauh kan, masa kayak gitu ya. Harusnya kan aku sama Ayang akur, Ayang sama teman-teman Ayang juga masih pada akur, jadi apa? jadi imbang. Iya, jadi ya kan itu juga salah satu cara untuk mengurangi kejenuhan ya. Kan kita nggak mungkin tiap hari bareng terus dan lain-lain. Iya, Mungkin kalau udah suami istri kan beda ya, bakal sering di rumah. Iya. Tapi kalau masih pacaran terlalu melarang ini itu. Iya, malah jangan sampai kitanya ketergantungan sama pacar. Nanti Iya. pacarnya malah merasa apa ya, yang kalau dibilang Terkekang. terkekang karena apa-apa susah. Ya, melarang ini itu kan kasihan. Kayak misalkan post sosial media dikit dibilang caper. Iya kan, padahal kan gak apa-apa kan maksudnya teh. Iya. Bukan tandanya caper kalau kita posting sesuatu ke sosial media, itu bukan tandanya caper. Emang kita mencintai diri kita sendiri, makanya kita ngepostnya gak sih? Benar. Kayak aku sendiri kalau ajang posting, aku malah seneng misalkan banyak yang suka, ya nggak apa-apa. Yang penting kan pasangan kita mah ya harusnya bangga gitu punya pasangan yang disukai orang. Yang penting hati pasangan kita kan emang semua buat kita gitu. Mau sebanyak apapun yang suka Ayang, tapi kan mereka nggak akan dapetin Ayang, kan Ayang punya aku. Terus kalau misalnya tadi teh apa, jarak teh untuk rindu. Kalau misalnya
aku sama Ayang kan jaraknya jauh. Iya, kita pas Iya, banget ujung- jauh, ujung. ketemu jarang ya. Iya, jadi si kangen dia teh bener-bener kangen Sekalinya banget. momen ya. Iya, sekalinya ketemu teh kayak nggak cukup untuk 1 hari. Kayak Oh, aku udah seharian sama Ayang, tapi pas pulang tuh kayak udah kangen Kangen lagi. lagi. Padahal aku tuh belum nyampe rumah. nah Ya nggak sih? itu kita sering banget. Lalu yang ketujuh adalah bareng-bareng. Bareng-bareng dalam arti kita itu semuanya harus bareng-bareng. Emang sih kalau dominannya emang harus cowok yang ngebayarin atau apapun ya. Tapi kalau selagi masih pacaran, pasangan kita punya rezeki, ya gantian. Ajeng juga nggak pernah maksa ini itu. Kalau dia ada rezeki ya gantian. Dan kadang juga dia suka mengontrol keuangan aku, misalkan aku terlalu boros. Ya gitu sih. Ya sama-sama masih tahu lah. Sama-sama Jangan terlalu menjaga berlebihan. berlebihan. Boleh sesekali kayak Nyenangin diri iya sendiri. nyenengin diri sendiri, tapi jangan terlalu sering. Iya, kayak kalau kita bisa makan yang lebih hemat tapi kenyang kan, Kenapa enggak? kenapa enggak gitu, daripada kita harus mentingin wah kita harus Gengsi. kelihatan ke orang nih biar kelihatan keren tapi masih lapar ya gimana gitu, ibaratnya mendingan beli pecel lele lah ibaratnya Parah. gitu ya. Oke, yang terakhir adalah Apa tuh? punya tujuan. Jadi kalau misalkan kalian punya pasangan, ya dari awal komitmen tujuannya apa nih? Misalkan mau pacaran doang kah? Belum ngomongin serius kah? Atau emang mau ke arah serius? Jadi biar ada komitmen buat kedepannya gitu kan. Soalnya kan banyak banget yang ada sekarang tuh lagi rame nemenin pasangannya tapi bingung. Bingung kenapa? Iya, jadi kayak si pasangannya tuh nggak kelihatan punya masa depan gitu. Oh, Tinggal. jadi Jadi ceweknya nunggu, cowoknya bingung. terus Paham nggak? oh jadi si ceweknya tuh kayak Ini kok nggak ada Dia- kepastian ya? dia cinta tapi keadaannya kayak gitu. Iya, kayak misalkan contoh, Mhm. ini boleh kan kesini? Boleh. Jadi cowoknya nggak mau kerja, misalkan masih pengen main kan, sedangkan ceweknya udah dikejar sama usia. Iya ya. Siapa tuh Pak? Cewek kan Orang dikejarnya tua sama juga usia biasanya. kan, kalau cowok dikejarnya sama karir. Apalagi kalau di kampung kan umur berapa tuh udah Udah kayak, udah diomongin tetangga. Iya, tetangga udah pada berisik lah. Padahal kan bukan urusan mereka juga kan harusnya. Iya, gitu. Lebih baik nikah di umur yang lebih dibanding nikah muda tapi jadi janda. Slebel. Bener pisan enak kerame sih kan karena itu. Di sini kalau bisa kita lihat banyak banget ya janda ya Iya, yang di Sunda. terus pada muda-muda dah. Iya, pada muda-muda. Makanya banyak janda muda. Ya amit-amit lah ya, kalau aku mah nggak mau sampai jadi duda atau ayang juga jadi janda gitu. Iya, amit-amit ya Allah. Jangan sampai juga minta. Pengennya punya suami ya sekali seumur hidup ya nggak? Iya, betul. Oke, mungkin kontennya semoga bermanfaat buat kalian ya. Udah tadi berapa tips Ay? Pokoknya yang tadi tuh tips tuh 8 ya, yang? Ada 8. Iya, pokoknya Kenapa ada tahu 8. nggak? Kenapa aku milih 8? Kenapa emang? 8 bentuknya gimana? Gitu. Jadi nggak ada ujungnya kan? Iya. Nah itu jadi tak terbatas gitu. Oh iya, emang kenapa? Jadi dengan tips yang tadi 8 tadi itu membuat hubungan kalian itu tak terbatas, menjadi langgeng kayak hubungan kita. Artinya kayak gitu. Nah, kita. Aku baru tahu. Dan 8 bahasa Inggrisnya apa? 8. Hah? 8. X dibacanya gimana? H kan? Emang kenapa? Gitu. Ih, naon sih yang aku udah nggak mikir-mikir. Ayang bakal ngomong naon. Oke guys, gitu aja ya tips dari kita agar
hubungan kalian langgeng. Yang belum punya pasangan semoga bisa cepat dapat pasangan. Amin. Semoga tahun baru ada. Yang udah punya pasangan semoga ada modal menikah. Amin. Bisa punya rumah, bisa punya kendaraan pribadi. Itu aja sih doa dari kita. Support kita dengan cara Like, komen, dan subscribe. kalau mau lebih dekat sama kita bisa follow Instagram kita dan follow TikTok kita di sini. Betul. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.